Polemik adanya surat sanggahan yang dilayangkan oleh pihak PT Mandiri Tuah Rezeki terhadap LPSE Rohil karena diduga adanya kejanggalan bahwa LPSE Rohil yang sudah memenangkan tender proses lelang terhadap perusahaan yang dianggap sudah kadaluarsa. Saat diwawancarai sejumlah wartawan Kamis lalu, pihak LPSE Rohil berkeyakinan bahwa perusahaan yang dimenangkan saat proses lelang itu berlangsung masih aktif masa berlakunya sehingga layak untuk menang dalam saat lelang. Namun anehnya, setelah persoalan ini mencuat ke publik, pihak LPSE Rohil baru menemukan barang bukti yang kuat tentang kebenaran surat sanggahan tersebut, serta menyatakan bahwa CV Bintang Maju yang sudah menang dalam proses lelang, dinyatakan gagal sebagai pemenang tender. Pihak penyedia yang menyangga, antara dokumen yang disampaikan oleh pihak penyedia sama pihak penyangga yang menyanggah tadi, kita sandingkan, ini dokumen yang disampaikan, kemudian mereka bisa dari pihak penyangga menunjukkan di dokumen yang dikeluarkan oleh PJK. Ternyata kita klarifikasi, benar adanya memang bahwa data dokumen SPW yang disampaikan oleh pemenang itu tidak asli. Tidak asli ya. Berarti secara tidak langsung bahwa keputusan pemenang CCP Bintang Maju itu tidak ada dan dibatalkan. Untuk pemenangnya itu. Nah, kelanjutan dari proses ini artinya CCP Bintang Maju berdasarkan aturan mereka di blacklist, kemudian dia tidak menjadi pemenang, dan nantinya kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Apakah nanti PPK, sekarang kan sudah di ranah PPK, ketika proses pengumuman sudah selesai, itu kita serahkan ke PPK. PPK nanti sekarang mengambil keputusan setelah adanya laporan seperti ini benar adanya, apakah dia akan sesuai dengan aturan, apakah dia akan membatalkan paket, ataukah dia akan melanjutkan dengan pemenang cadangan, atau tender ulang, dia ada tiga. Tapi kalau untuk tender ulang, waktu sudah tidak mencukupi karena ini dana fisik, dana DAK, ada batas deadline yang sudah kita lewati tanggal 21 Juli, itu laporan terakhir harus ada berkontrak. Kemudian kedua, bisa dengan menunjuk pemenang kedua, bisa, tapi itu tadi juga ketika sudah melewati tanggal 21 juga tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan. Yang ketiga, tender batal, artinya ketika sudah ada proses ini ada sesuatu yang memang dilanggar ataupun ada sesuatu di dalam itu dokumen yang dipalsukan, PPK berhak membatalkan. Tinggal sekarang keputusan di PPK, apakah PPK akan mengambil tiga keputusan ini, salah satunya terserah dari PPK. Yang jelas kemungkinan terbesar itu ya dibatalkan. Karena kalau dilanjutkan juga tidak bisa dilakukan penyaluran anggaran dana DAK di deadline tanggal 21. Dari Bagan Siapi Api, Handoko Reporter Palapa TV melaporkan.